seperti tadi bukan hanya pendidikannya itu bukan hanya di kelas, ya, tapi juga dalam kehidupan sosial. Seperti tadi dalam kegiatan-kegiatan proyek, siswa-siswi diberi kesempatan untuk mempelajari budaya secara bersama-sama. Jadi wilayahnya bukan hanya di kelas saja, tapi sekarang sudah mulai bergerak ke luar kelas, ke dunia nyata yang bisa dipelajari secara langsung oleh siswa atau guru itu sendiri. Halo sahabat-sahabat Saferian, kembali lagi bersama kami di podcast Saferian episode keempat. Narasumber kita kali ini Romo Ferdi, selaku Kepala Sekolah SMPK Santo Fransiskus Saverius Ruteng. Halo Romo. Halo, Gimana selamat. kabarnya Romo? Kabar baik. Bagaimana Romo, mau langsung ke pertanyaan pertama atau? Silakan. Saya siap untuk menjawab. Siap. Bisa Romo ceritakan secara singkat perjalanan panggilan menjadi imam? Baik, perjalanan saya sebagai seorang imam, ya panggilan saya sebagai seorang imam, ya saya tertarik menjadi seorang imam itu sejak kelas 5 naik ke kelas 6 SD. Karena ketertarikan itu saya memilih untuk masuk seminari Pius ke-12 Kisol tahun 1999. Pendidikan selama 6 tahun di Seminari Kisol, lalu dilanjutkan pendidikan di seminari tinggi di Seminari Santo Petrus Rita Piret Maumere. Pendidikan mulai dari pendampingan rohani itu di Tor Lela Maumere 1 tahun. Setelah itu kami lanjut dengan pendidikan filsafat selama 4 tahun itu di STFK Ledalero, tinggalnya itu di Seminari Tinggi Rita Piret. Dan sejak tahun 2010 sampai 2012 saya menjalankan praktik sebagai pratertop itu di SMP Santo Claus Kubu, ya di Santo Claus Kubu. Jadi saya sudah mengenal dunia pendidikan itu sejak itu, khususnya sebagai seorang guru, ya 2010 sampai 2012. Kemudian setelah top saya kembali untuk studi teologi itu selama 2 tahun, kembali lagi ke Seminari Tinggi Rita Piret, kuliah di STFK Ledalero yang sekarang itu berganti nama menjadi IFTK. Baik, dan saya ditabiskan jadi imam itu tanggal 3 Oktober tahun 2014 di Paroki Reo, ya. Dan sekarang sudah 8 tahun imamat. Karir sebagai seorang imam atau tempat kerja ketika sudah menjadi seorang imam, ya tahun 2014 sampai 2015 saya bertugas sebagai pastor kapelan di Paroki Santo Yusuf Benteng Jawa, ya, Paroki Santo Yusuf Benteng Jawa. Kemudian saya melanjutkan tugas atau menjalankan tugas baru di Paroki Santo Arnoldus Jansen Ponggeok itu sebagai kepala sekolah, ya dari tahun 2016 sampai November 2018. Ya, tepatnya tanggal 12 November 2018 saya mendapat SK sebagai kepala sekolah di SMP Santo Fransiskus Saverius Ruteng. Kalau boleh tahu Romo, kan tadi sempat omong pas kelas 5 atau kelas 6 ada dapat ketertarikan menjadi imam. Maksudnya kayak kalau boleh tahu apa yang membuat Romo tertarik? Ya, yang membuat saya tertarik menjadi atau mau menjadi seorang imam, ya saya tertarik dengan figur seorang pastor paroki waktu itu. Ya, ketika bertemu dengan beliau selalu membagikan permen. Permen. Ya. Dan ya kami waktu itu ya anak-anak di kampung itu sangat senang ketika ada pastor, ya, atau imam itu membagikan sesuatu kepada anak-anak, itu kami sangat senang sekali. Dan waktu itu saya punya cita-cita sama seperti dia ini, ya, seperti itu ketertarikan awal, ya, seperti itu. Baik. Kalau misalnya sebelum mau jadi imam ada kayak cita-cita lain lagi Kak Romo? Ya, selama pendidikan di Seminari Kisol memang ya punya
pilihan lain lah sebenarnya kalau dikeluarkan dari seminari, tapi tunggu-tunggu dikeluarkan tidak juga dikeluarkan, sehingga waktu itu saya punya pilihan ya mantap untuk menjadi seorang imam. Ya pernah berpikir untuk beristirahat sejenak itu setelah selesai top ya, tetapi dengan berbagai pertimbangan waktu itu akhirnya saya memilih untuk terus lanjut ya, tidak berhenti ya, seperti itu. Baik, yang berikutnya, Romo menjadi kepala sekolah di SMP Fransiskus sejak tahun berapa? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya mendapat SK sebagai kepala sekolah di SMP Fransiskus ini sejak tanggal 12 November tahun 2018, dan sesuai dengan SK itu maka tugas saya sebagai kepala sekolah di SMP Fransiskus itu sesuai dengan SK sampai dengan 11 atau 12 November tahun 2022 ini. Oh. Itu sebagai kepala sekolah. Kalau perasaannya Romo ketika dipercayakan menjadi kepala sekolah SMP Fransiskus? Ya, waktu itu perasaan saya ya saya sedikit kurang percaya diri. Kenapa? Karena saya ditabiskan jadi imam itu tahun 2014, 2015 itu saya tugas di salah satu paroki, dan langsung 2016 itu diangkat menjadi kepala sekolah. Tapi saya waktu itu menjadi kepala sekolah di SMP Sinar Ponggeok yang notabene waktu itu jumlah siswanya 140, kelas 1 sampai kelas 3, gurunya hanya 14 orang. Waktu itu ketika ada permintaan atau pemindahan tugas ke SMP Fransiskus, ya saya sedikit kurang percaya diri. Karena saya tahu Fransiskus itu letaknya di kota itu. Kemudian siswa-siswanya itu sebagian besar siswa-siswinya berasal dari ya wilayah sekitar kota ini, dan juga berhadapan dengan banyak guru dan juga banyak siswa. Ya saya sedikit kurang percaya diri dalam hati apakah saya bisa ya, tetapi waktu itu ya sebagai seorang imam ya kami harus setia dengan atau taat dengan tugas yang diberikan kepada kami, kemanapun kami diutus siap untuk jalankan tugas itu. Kalau misalnya bagian ini Romo, apa namanya, kayak Romo menghadapi anak-anak nakal gitu, waktu pas awal-awal Romo masuk jadi kepala sekolah, gimana Romo punya reaksi? Ya ketika berhadapan dengan siswa-siswi yang tingkah lakunya kurang baik atau dalam tanda kutip tadi itu nakal ya, saya selalu kembali ya, dengan prosedur yang ada di sekolah ya, dengan sekolah, aturan-aturan yang ada di sekolah itu, model pembinaannya itu seperti apa. Sebagai kepala sekolah saya tidak mungkin langsung ambil alih ya, ambil alih untuk memberikan hukuman atau memberikan pembinaan ya. Ketika ada siswa yang melakukan kesalahan tentu harus melewati berbagai proses, itu dari wali kelas, kemudian melalui kesiswaan atau melalui BK. Kalau semuanya itu mereka sudah tidak bisa atas, itu baru kembali ke kepala sekolah, itu baru satu turun tangan seperti itu. Waktu Romo pernah kayak ceritakan sedikit pertama kali pengalaman masalah seperti itu, baru Romo gimana cara hadapinya? Ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, ketika berhadapan dengan siswa-siswi yang nakal ya saya selalu menekankan kepada guru wali kelas untuk ambil tindakan dulu pembinaan ya. Kalau misalnya di tingkat wali kelasnya itu tidak bisa ya arahkan ke BK yang memberikan nasihat. Tetapi kalau misalnya ya BK sudah tidak bisa ya kembali ke kepala sekolah ya, itu baru saya turun tangan. Dan ketika sudah sampai di saya berarti masalahnya itu sudah sangat fatal dan tidak bisa ini lagi. Tapi ya saya selalu memberikan ya arahan kepada siswa di hadapan orang tua untuk bisa memilih yang terbaik. Apakah kalau mau bertahan di sekolah ini berarti harus merubah sikap, tapi kalau tidak mau lagi lanjut di sekolah ini silakan cari sekolah lain, seperti itu.
Oke, yang berikutnya Romo. Pada tahun awal Romo mengabdi di SMP Fransiskus, Romo langsung dihadapkan dengan pandemi. Tentu ini menjadi tantangan besar di awal kepemimpinan Romo. Kira-kira bagaimana strategi Romo sebagai kepala sekolah dalam menghadapi tantangan tersebut? Baik, berkaitan dengan pandemi COVID-19 ya, itu tahun eh, 2019 itu ya Ya. kenanya, tapi sudah mulai mewabah itu pada awal tahun 2020. Ya. 2020. Jadi sejak saya masuk di SMP Fransiskus tahun 2018, itu langsung tahun 2019 saya langsung menangkap peluang ya, bersama dengan para guru dan juga para pegawai di sini. Eh, Salah satu peluang di SMP Fransiskus itu menjalankan ujian berbasis Android pada saat itu. Jadi sejak tahun 2019 pertengahan itu ujian semester 2 kalau saya tidak salah ingat tahun 2019 itu di sekolah ini sudah mulai dijalankan ujian berbasis Online. Android ya, Android waktu itu ya. Dan meskipun ada banyak tantangan waktu itu, ujiannya berjalan lancar ya, berjalan lancar dan menghemat banyak hal. Dan ketika awal 2020 ada pandemi COVID-19 di mana pembelajaran menggunakan Android ya, saya pikir waktu itu ya sekolah kita tidak mengalami banyak masalah karena kami waktu itu kita tinggal sosialisasi kembali ke orang tua mengenai pemanfaatan Android itu dalam kegiatan pembelajaran, dan penyesuaiannya pun tidak butuh waktu yang lama. Ya, waktu itu langsung kita memanfaatkan VA ya, grup VA dan juga media-media lain ya untuk kegiatan pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran selama semester 2 tahun 2019-2020 itu masih bisa berjalan dengan baik. Dan dalam perjalanan waktu ya, karena wabah ini juga tidak atau lama hilang ya, waktu itu kita tetap membuka diri terhadap perkembangan teknologi terbaru dan kita belajar banyak hal, dan waktu itu ya kita membuka diri untuk belajar dari SMA Fransiskus, terutama memanfaatkan classroom dan juga menggunakan Android dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga waktu itu ketika ada pertanyaan apakah ada kesulitan, ya menurut saya waktu itu ya tidak menemukan kesulitan karena kita masih bisa menjalankan kegiatan pembelajaran meskipun pembelajarannya dari rumah, dan juga meskipun itu membutuhkan pulsa paket dan juga membutuhkan Android. Dan kebijakan waktu itu ya kalau saya tidak salah ingat ya, semua siswa yang sekolah di SMP Fransiskus wajib memiliki Android ya, wajib memiliki HP Android. Dan kalau ada yang tidak memiliki Android di rumah ya, boleh menggunakan komputer di ruang komputer sekolah. Itu sebagai solusi bagi siswa-siswi yang orang tuanya tidak memiliki Android, sehingga kegiatan pembelajaran secara daring pada saat itu tetap berjalan seperti biasanya ya. Oke, selanjutnya bagaimana menjalankan kegiatan ekstra selama masa pandemi? Apakah masih tetap berjalan atau mungkin ditiadakan? Ya memang pada tahun 2020 itu kita sempat bingung juga apakah kita tetap jalankan kegiatan ekstra atau tidak. Dan pada saat itu kita semua bersepakat di sekolah ini bahwa kegiatan ekstra yang bisa dijalankan secara online itu tetap dijalankan. Dalam arti ya perlombaan-perlombaan, misalnya vokal solo, ya menari, kemudian olahraganya waktu itu senam, itu bisa dilombakan dengan cara itu merekam video di rumah lalu mengirimkannya kepada panitianya. Ya, jadi kegiatan ekstranya itu tetap berjalan meskipun dengan secara online. Ya. Oke, kurikulum yang kita gunakan saat ini
menerapkan kurikulum merdeka. Kira-kira seperti apa model pembelajaran kurikulum merdeka itu? Baik ya, kita sekarang untuk kelas 7 itu kita mulai terapkan kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini sebenarnya eh, kurikulum yang ya sudah biasa lah kita jalankan di sini, karena dalam kurikulum merdeka ini yang lebih ditekankan itu adalah pembentukan karakter, ya pembentukan karakter siswa sebagai seorang pelajar Pancasila, ya, sebagai seorang pelajar Pancasila. Jadi siswa itu dalam kegiatan pembelajarannya di sekolah, baik di kelas maupun di luar kelas, itu bisa membentuk pribadinya menjadi lebih baik dari hari ke hari, ya, dari hari ke hari. Dengan kegiatan pembelajaran kurikulum merdeka ini, ya saya yakin dan percaya siswa-siswi kita di lembaga pendidikan ini akan semakin lebih baik, karena segala bakat kemampuan yang mereka miliki itu dieksplor besar-besaran untuk ditampilkan, sehingga mereka bisa menemukan diri yang sebenarnya atau menjadi pribadi yang ya yang matang, yang baik, dan yang bisa memajukan baik bangsa atau negara juga agama, karena karakter kepribadian itu ditekankan dengan baik dalam kurikulum merdeka ini. Mungkin seperti itu. Kalau misalnya yang maksud kayak kalau misalnya Romo tidak keberatan, kayak kasih contoh pembentukan apa namanya pembentukan karakter yang dimaksud. Baik, pembentukan karakter yang dimaksudkan itu misalnya lewat pembiasaan ya, pembiasaan ya, yang selama ini ya sebenarnya itu sudah kita jalankan dalam berbagai banyak kegiatan ekstra. Ya, jadi pembentukan karakter itu bisa dilakukan lewat keterlibatan siswa dalam berbagai macam kegiatan ekstra. Jadi mereka diberikan kebebasan memilih mau masuk di ekstra mana yang bisa mengembangkan diri mereka. Jadi dengan pembiasaan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti itu, ya kepribadian mereka pasti akan semakin baik. Dan dalam kurikulum merdeka ini 1 jam itu diberikan kesempatan kepada siswa untuk secara khusus mengerjakan proyek, ya proyek. Ya, setiap apakah proyeknya itu berdasarkan pelajaran atau juga gabungan dari berbagai mata pelajaran. Dan untuk tahun ini ya kita telah memilih proyek bersama, ya, proyek bersama yang saat ini sedang disiapkan oleh teman-teman kita, adik-adik kita dari kelas 7. Ya, setiap kelas itu siap membawakan suatu acara, ya acara, dan tema umumnya untuk tahun ini itu tentang budaya. Ya, jadi setiap siswa di kelas 7 ini diberikan kesempatan untuk mengeksplor budaya Manggarai secara lebih mendalam. Ya, jadi mereka mendalami. Misalnya ada kelas 7A kemarin, ya mereka mungkin mendalami tentang acara masuk minta. Bagaimana prosesnya masuk minta dalam adat Manggarai, ya. Nah, itu bagaimana proses masuk minta itu berjalan, dan itu yang mereka praktekkan, ya. Bagaimana cara omongnya, bagaimana tata geraknya, dan lain sebagainya. Itu mereka dilatih. Dengan cara-cara seperti ini, dengan sendirinya mereka mempelajari budaya Manggarai, ya, budaya Manggarai. Dan dengan sendirinya ketika budaya itu dipelajari, karakter dari setiap pribadi siswa juga itu pasti akan berkembang. Mungkin seperti itu. Sedikit mau cerita sedikit Romo. Kan sempat ada saya sempat kayak lihat bukunya kelas 7 gitu. Kenapa menurutnya saya yang kayak DPK punya buku itu kayak susah soal-soalnya tuh Romo. Lebih susah dari sebelum-sebelumnya bahasa kayak gitu. Ya, perbedaan soal-soal dalam buku kelas 7 kurikulum merdeka dan juga K13 itu mungkin karena di sana lebih ditekankan bagaimana setiap siswa itu bisa mencari jalan, ya, bisa menemukan jalan, ya,
sehingga mereka tidak terpaku pada apa yang diberikan oleh guru. Ya, setiap siswa ya soal-soal yang diberikan itu cukup sulit supaya mengajak mereka untuk bisa berdiskusi. Jadi berdiskusi. Jadi penekanan dari kurikulum Merdeka ini ya setiap individu itu diminta untuk bisa membantu individu lain, ya, bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan ketika juga saya pernah mengajar di kelas 1, ya, soal yang sulit ketika dibedah secara bersama di dalam kelas itu pasti bisa menemukan jawaban, ya, menemukan jalan. Dan jalannya bukan hanya satu tapi berbagai macam cara, ya, dengan pengalaman, dengan pengetahuan masing-masing siswa. Jadi setiap pengetahuan kemampuan siswa itu dieksplor, digali, ya, sehingga mereka bisa menunjukkan di hadapan teman-temannya, oh caranya harus seperti ini dan bisa berbagi, ya, dengan cara-cara seperti itu. Mungkin seperti itu, ya. Selanjutnya, mengapa kita memerlukan kurikulum Merdeka? Ya, memerlukan kurikulum Merdeka ini kan merupakan sebenarnya penyempurnaan dari kurikulum, bukan penyempurnaan lah. Setelah melihat kurikulum 2013, menurut pemerintah itu dibutuhkan satu yang lebih baik lagi, ya, lebih sederhana mungkin, maka dibentuklah kurikulum Merdeka ini. Ya, mungkin kurikulum 13 dirasa terlalu menekankan begitu banyak administrasi dan lain sebagainya, baik untuk tingkat pendidik maupun juga peserta didik. Maka di kurikulum Merdeka ini, ya, guru dan siswa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bisa mengeksplor pendidikan, ya, pengetahuan. Jadi dengan kurikulum Merdeka, setiap siswa itu tidak dibatasi, ya, guru juga tidak dibatasi, terutama dalam mempelajari bahan-bahan, materi-materi yang diberikan. Dalam kurikulum Merdeka itu tidak wajib guru atau siswa itu menyelesaikan seluruh materi di dalam buku yang diberikan, tidak wajib, ya. Mana yang paling penting, ya, mana yang dirasa perlu, ya, itu yang diberikan. Dan di sana lebih ditekankan bagaimana siswa sendiri, ya, bisa belajar secara mandiri untuk meningkatkan pengetahuannya, ya, pengetahuannya. Jadi kenapa perlu, ya, ini tuntutan, ya, tuntutan zaman, di mana kita sekarang, ya, diberikan kebebasan kepada siswa juga kepada guru untuk bisa mengeksplor pendidikan ini secara lebih luas, tidak lagi dibatasi oleh hal-hal tertentu, tapi diberi kesempatan seluas-luasnya. Seperti tadi, bukan hanya pendidikannya itu bukan hanya di kelas, ya, tapi juga dalam kehidupan sosial. Seperti tadi dalam kegiatan-kegiatan proyek, siswa-siswi diberi kesempatan untuk mempelajari budaya secara bersama-sama. Jadi wilayahnya bukan hanya di kelas saja, tapi sekarang sudah mulai bergerak ke luar kelas, ke dunia nyata yang bisa dipelajari secara langsung oleh siswa atau guru itu sendiri. Kalau dari pengalamannya Romo sendiri yang pas ajar kelas 7, menurutnya Romo potensinya mereka terhadap kurikulum Merdeka? Baik, memang kurikulum Merdeka ini akan berjalan dengan baik kalau siswanya kreatif dan gurunya juga kreatif. Ya. Ya, ketika guru dan siswa itu bisa berkreasi dengan baik, maka kurikulum ini pasti akan berjalan dengan baik. Tapi ketika kreativitas itu dipendam atau tidak ditampilkan, maka pasti nanti, ya, apapun kurikulumnya, ya, kita tetap pasti jalan di tempat. Ya, pengalaman saya, ya, ketika kita membuka diri, ya, menggali kreativitas yang ada, itu pasti kita akan berkembang. Dan itu yang dibutuhkan dalam kurikulum Merdeka ini. Baik, selanjutnya, apa saja peran orang tua dalam menerapkan kurikulum Merdeka di sekolah? Baik, peran orang tua dalam penerapan kurikulum Merdeka di sekolah ini itu sangat penting. Ya,
terutama dalam mengerjakan atau menyelesaikan proyek-proyek yang telah direncanakan di lembaga pendidikan ini. Dan untuk kita di lembaga pendidikan ini, tahun ini atau semester ini, ya kelas 7 yang menjalankan kurikulum Merdeka itu telah memilih satu proyek bersama itu tentang budaya, ya, budaya. Dan supaya siswa-siswi bisa mengenal budaya secara lebih mendalam, maka ketika mereka berada di rumah itu mereka diberikan waktu juga kesempatan untuk bertanya kepada orang tua berkaitan dengan budaya-budaya Manggarai. Dan kerjasama dengan orang tua itu tampak ketika orang tua itu secara jujur dan benar itu menginformasikan budaya-budaya yang ada di Manggarai. Ya. Dengan informasi yang benar itu, dengan sendirinya juga nanti siswa yang mempelajari budaya itu bisa mengerti dan juga bisa melaksanakan dan juga mempertahankan budaya-budaya itu di kemudian hari. Jadi dengan sendirinya ya karakter budaya Manggarai dalam diri setiap siswa itu bisa berkembang dengan baik dan siswa-siswi itu bisa melestarikan budaya Manggarai ini di kemudian hari. Jadi kerjasama itu ya selain mengerjakan proyek ya juga dalam hal pembinaan-pembinaan lain. Ya, kita di lembaga pendidikan ini terutama dalam menerapkan kurikulum Merdeka itu perlu menjalin relasi yang baik dengan orang tua. Ketika siswa ada masalah di sekolah, kita harus komunikasikan dengan orang tua. Jadi komunikasi yang baik dengan orang tua itu bisa mengatasi dan bisa menyelesaikan persoalan yang dialami oleh siswa. Ya, beberapa kali selama ini ya saya selalu meminta para wali kelas untuk memanggil orang tua kalau ada siswa bermasalah atau BK ya untuk bisa berdiskusi kira-kira bagaimana solusi dari setiap persoalan yang dialami oleh siswa seperti itu. Jadi peran orang tua dalam kurikulum Merdeka itu sangat penting, terutama itu dalam mendukung dan menghidupkan pola pendidikan dan juga membantu menghidupkan karakter dari siswa itu sendiri, terutama yang mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan ini. Mungkin seperti itu. Lalu berikutnya kan kita nih tinggal di Indonesia. Nah, sering juga ganti kurikulum. Menurut Romo, kurikulum apa yang sangat praktis dan mudah dalam dunia pendidikan? Baik ya, kita kalau kita pelajari dengan baik, ada begitu banyak kurikulum yang sudah diterapkan di negara kita, mulai kurikulum 94 ya, kurikulum ya kami dapat dulu kurikulum 94 itu. Ya, kemudian kurikulum KTSP ya KTSP, kemudian kurikulum 13 dan sekarang itu kurikulum Merdeka. Ya, intinya ya semua kurikulum itu pasti menawarkan sesuatu yang baru, sesuatu yang praktis dan juga pasti sesuatu yang mudah untuk dipelajari. Jadi tergantung dari setiap kita apakah kita siap untuk mengikuti perubahan-perubahan yang ditawarkan. Ya, ditawarkan. Jadi menurut saya ya berbagai macam jenis kurikulum yang sudah ditawarkan, sudah diterapkan ini itu semuanya baik. Ya, baik. Tinggal bagaimana kita mempelajarinya dengan baik, kemudian mempraktekannya itu di sekolah juga dengan baik. Ya, untuk kurikulum Merdeka ya memang untuk kita di lembaga pendidikan Katolik khususnya di SMP Fransiskus ini ya kurikulum Merdekanya ini mungkin kita sudah jalankan sebelum-sebelumnya ya dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang sangat banyak. Nah, dan kegiatan ekstra itu yang disebut dalam kurikulum Merdeka sekarang yang kita namakan proyek tadi itu, membuat proyek. Dan kita sebenarnya ya sudah sejak lama kita membuat proyek-proyek itu, tetapi itu kita tidak gali lebih dalam berkaitan dengan apa manfaat, tujuannya untuk apa dan lain sebagainya. Dan dalam kurikulum Merdeka ini ya semuanya itu bisa dipelajari ya, bisa didalami sehingga betul-betul bisa
atau setiap siswa itu bisa menemukan nilai yang berguna di balik setiap kegiatan yang kita laksanakan. Atau dalam istilah yang lebih tingginya itu, setiap kegiatan itu kita refleksikan. Apa pentingnya untuk saya dari kegiatan ini. Dari dulu kita selalu jalankan kegiatan ekstra ini, tapi kita tidak jarang sekali untuk membuat refleksi tentang penting atau gunanya kegiatan itu untuk kehidupan kita. Ya. Dan untuk yang sekarang kegiatan-kegiatan proyek itu lebih pada hal-hal seperti itu. Dari setiap kegiatan yang kita jalankan, dari kegiatan ini, ya apa gunanya untuk saya? Untuk kehidupan saya di kemudian hari itu apa? Dan itu digali nilai-nilainya. Dan dengan cara-cara seperti itu, maka karakter pribadi setiap siswa itu bisa berkembang dengan baik. Ya, mungkin seperti itu. Jadi apapun kurikulumnya itu semuanya baik. Tergantung bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita menghidupkan dan menjalankan kurikulum itu dengan baik, mempelajarinya dengan baik dan mempraktekannya di sekolah itu dengan baik. Mungkin seperti itu. Mungkin Romo bisa cerita sedikit tentang kurikulum 94. Karena contohnya kurikulum KTSP, K13, dan kurikulum Merdeka sudah kami jalankan sebelumnya. Sementara kurikulum 94 belum. Mungkin bisa ceritakan metode-metode pembelajaran dari kurikulum 94. Ya, kurikulum 94 dulu itu ya kami dapat waktu kami masih SD. Ya. Sistemnya ya siswa itu hanya siap untuk mendengar. Ya. Semua materi itu dari guru. Jadi apa yang diberikan guru itu yang benar. Ya. Kami dulu ya beda sekarang, ada buku, ada ini ya. Kami dulu catat. Ya, guru memberikan catatan di papan tulis, setelah selesai catat ya langsung dihapus. Ya, begitu juga soal ujian. Ujian itu tulisnya di papan tulis. Ya, tulis di papan tulis. Ya, selesai 5 nomor, ditanya sudah selesai, kalau sudah selesai hapus. Lanjut nomor berikut. Jadi kurikulum 94 itu ya hampir sama dengan kurikulum, tapi beda dalam cara menyajikannya. Ya, menyajikannya. Kurikulum 13 sekarang itu banyak sekali item penilaiannya kan, 2013. Kurikulum Merdeka sekarang mungkin arah penilaiannya kembali ke KTSP, lebih simple, lebih sederhana. Kalau dulu lebih sederhana lagi, misalnya dalam hal penilaian, jadi guru hanya nilai misalnya kalau 4 ya 4, tidak ada standarnya. Ya, tidak ada pakai KKM dulu tahun 94, tidak ada. Tidak pakai KKM. Ya. Kalau 4 ya 4. 3 3, 2 ya 2. 0 0 di rapor. Seperti itu. Jadi mungkin standar-standar penilaiannya itu yang berbeda, ya, yang berbeda. Tapi ya sebenarnya apapun kurikulumnya ya semuanya itu bertujuan untuk bagaimana kita bisa menjalankan pendidikan itu dengan baik. Ya, tujuannya pasti mulia. Ya, tujuannya pasti mulia. Setiap kurikulum pasti menawarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang menarik, dan juga bisa menanggapi segala macam kebutuhan dari proses pendidikan yang sedang kita jalani. Ya, tidak ada yang sempurna, pasti ada kelebihan, juga pasti ada kekurangan. Ya, seperti itu. Oke, baik Romo. Yang terakhir, ada pesan-pesan atau saran-saran untuk sahabat Xaverian yang ada di rumah? Baik, pesan-pesan saya untuk sahabat-sahabat Xaverian dimanapun berada, ya khususnya dalam pembicaraan kita saat ini berkaitan dengan kurikulum, ya, kurikulum Merdeka, juga proses-proses pendampingan selama ini dalam proses pendidikan di lembaga pendidikan ini. Ya, pesan saya untuk sahabat-sahabat Xaverian sekalian, ya kita jalankan semua yang direncanakan di lembaga pendidikan ini, baik itu proyek untuk kelas 7 dan juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ditawarkan dari lembaga pendidikan ini, itu hendaknya kita selalu dan senantiasa hidupkan dan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan itu. Karena lewat kegiatan ekstrakurikuler dan juga lewat kegiatan pengerjaan proyek, karakter pribadi kita sebagai pelajar Pancasila itu akan senantiasa ditingkatkan dan dihidupkan, dan kita akan menjadi pelajar Pancasila yang berkarakter atau berkarakter Pancasila, dan itu yang sangat diharapkan di kemudian hari.
Sekali lagi, mari kita sama-sama berjuang untuk menghidupkan pendidikan di lembaga pendidikan ini dengan senantiasa taat pada aturan, mengikuti semua kegiatan yang direncanakan bersama di lembaga pendidikan ini. Kita semua pasti bisa. Baik, Romo, terima kasih atas waktu dan kesempatan karena telah hadir di podcast Xaverian hari ini. Serta terima kasih terhadap sahabat-sahabat Xaverian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini. Bye-bye. Bye.